Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwis Meike, NIM 12209193048, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian flora dan fauna di Indonesia. Saksikan terus ya videonya. Persebaran flora di Indonesia. Secara sederhana, flora sering diartikan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pengertian flora secara umum ialah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Dan fauna ialah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Indonesia mempunyai banyak jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh, yang ditaksir sebanyak 25.000 jenis atau sekitar 10% dari flora dunia. Menurut penelitian para ahli, dalam ringkasan ilmu pengetahuan sosial, di Indonesia terdapat kurang lebih 4.500 pohon, 1.500 jenis tumbuhan paku, dan 5.000 jenis tumbuhan anggrek dari jumlah 375.000 jenis yang ada di dunia. Keadaan tanah dan iklim di Indonesia yang subur, sehingga hampir 14% wilayah di Indonesia ditumbuhi tanaman yang sangat lebat. Persebaran flora di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, flora di daerah paparan Sahul. Flora di paparan Sahul terletak di wilayah Indonesia bagian timur yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Akan tetapi, jenis tumbuhannya juga berbeda dengan jenis tumbuhan di wilayah Indonesia bagian barat. Jenis flora di wilayah hutan hujan tropis bagian timur memiliki kesamaan dengan flora di kawasan benua Australia, sehingga jenis floranya bersifat australis. Sedangkan untuk flora ciri khas di kawasan Indonesia bagian timur adalah bunga anggrek. Dan untuk flora di paparan Sahul juga terdiri atas 3 macam bagian. Yang pertama, pohon sagu, pohon nipah, dan hutan mangrove. Yang kedua, hutan hujan tropik. Dan yang terakhir, jenis Pametia pinnata atau Montea. Yang kedua, flora di daerah peralihan. Flora di daerah peralihan berada di habitat pantai, dataran rendah, dan ultra basis lebih mirip dengan flora Irian, dan jenis tumbuhan gunung mirip dengan yang ada di Kalimantan. Flora Sulawesi menunjukkan percampuran antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jenis flora di Sulawesi banyak yang mempunyai kesamaan dengan wilayah kering di Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan flora dataran rendah di Sulawesi banyak yang mirip dengan flora dataran rendah di Papua. Selain itu juga, di kawasan ini tidak kita jumpai adanya hutan yang lebat. Jenis hutan yang ada hanyalah hutan semusim atau hutan homogen yang tidak begitu lebat. Dan kita juga hanya menjumpai sabana dan stepa. Kondisi ini terjadi karena wilayah Nusa Tenggara memiliki curah hujan yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Yang ketiga, flora di daerah paparan Sunda. Flora di wilayah Indonesia bagian barat didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang selalu basah. Hal ini dikarenakan pada kawasan ini mempunyai curah hujan dan kelembapan yang cukup tinggi. Jenis-jenis flora di kawasan ini memiliki kesamaan ciri dengan flora di benua Asia pada umumnya. Adapun flora tipe Asia atau Asiatis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu hijau sepanjang tahun. Yang kedua, bersifat heterogen. Dan yang terakhir, memiliki tumbuhan kayu yang berharga, misalnya seperti merati, jati,
mahuni, dan lain sebagainya. Selain itu, flora di paparan Sunda terdiri dari 3 macam. Yang pertama, flora endemik. Contohnya seperti bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang kedua, flora di pantai barat terdapat berbagai macam vegetasi seperti rawa gambut, hutan, rawa, air tawan, dan rotan. Dan yang terakhir, flora di pantai timur terdiri atas mangrove dan rawa gambut. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna sering juga diartikan dunia hewan. Arti fauna adalah hewan yang hidup di suatu daerah atau pada zaman tertentu. Sedangkan uraian fauna Indonesia terbatas pada zaman sekarang ini. Uraian fauna lebih ditekankan pada hewan liar, sedangkan hewan yang dibudidayakan akan diuraikan pada peternakan. Selanjutnya, jenis-jenis dan persebaran hewan yang ada di Indonesia mempunyai kaitannya dengan sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama, Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang pernah terjadi satu dengan benua Asia. Dan yang kedua, Indonesia bagian timur meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya yang pernah menjadi satu dengan benua Australia. Dan yang terakhir, Indonesia bagian tengah. Pulau Sulawesi bersama pulau di sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang tidak termasuk benua Asia maupun Australia. Pembagian persebaran fauna di Indonesia. Pembagian fauna menurut Wallace pada tahun 1910, ia mengelompokkan jenis fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, fauna asiatis, kedua, fauna tipe Australia, dan yang terakhir, fauna peralihan. Fauna asiatis atau tipe Asia. Fauna ini menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti kijang terdapat di Jawa, siamang terdapat di Sumatera, gajah terdapat di Sumatera, dan lain sebagainya. Untuk fauna tipe Australia, fauna tipe ini menempati bagian timur Indonesia yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Jenis hewan tipe Australia antara lain burung, terdiri atas cendrawasih, kasuri, nuri, dan lain sebagainya. Dan berbagai jenis serangga. Untuk hewan mamalia terdiri atas kanguru, walabi, beruang, kaskus, dan kanguru pohon. Sedangkan untuk hewan reptilia terdiri atas buaya, biawak, kadal, dan kura-kura. Sedangkan untuk fauna peralihan menempati di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Misalnya di Sulawesi terdapat kera dan terdapat kuskus. Selain itu, terdapat hewan yang tidak didapatkan pada tipe asiatis maupun tipe Australia. Seperti hewan mamalia terdiri atas anoa, babi rusa, kuskus, monyet, dan lain sebagainya. Untuk hewan amfibia terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air, dan masih banyak lain sebagainya. Pembagian fauna menurut Weber. Banyak ahli yang melakukan telaah tentang persebaran jenis hewan di Indonesia dengan membuat garis batas yang berbeda-beda. Salah satu ahli adalah Weber. Ia menentukan batas dengan imbangan perbandingan hewan Asia dan Australia 50:50. Weber menggunakan burung dan hewan menyusui sebagai dasar analisisnya. Akan tetapi, tidak setiap binatang yang dijadikan dasar memiliki garis batas yang sama.
Contohnya seperti hewan melata atau kupu-kupu Asia menembus lebih jauh ke arah timur daripada burung dan siput. Garis batas antara Indonesia bagian barat dengan bagian tengah disebut garis Wallace, dan garis batas antara Indonesia bagian timur dengan bagian tengah disebut garis Weber. Pembagian fauna menurut Lydekker. Ahli lain yaitu Lydekker menentukan batas barat fauna Australia dengan menggunakan garis kontur dan mengikuti kedalaman laut antara 180 sampai 200 meter sekitar paparan Sahul dan paparan Sunda. Hari ini sama dengan Wallace yang menentukan batas timur fauna Asia. Adanya perbedaan fauna antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur karena kedua wilayah itu terpisah oleh perairan yang cukup luas dan dalam, dan kedalaman laut lebih dari 100 meter. Laut yang dalam tersebut sebagai pemisah antara kedua wilayah, sehingga fauna pada masing-masing wilayah berkembang sendiri-sendiri. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.